Assalamualaikum, ketemu lagi sama Ibu. Oke, kemarin kita udah bahas gerak rotasi pada katrol ya. Nah, itu kan aplikasi hukum Newton kedua. Nah, sekarang aplikasi hukum Newton kedua selanjutnya adalah benda menggelinding pada bidang miring. Ya, oke, langsung aja. Oke, nah masih ingat nggak benda menggelinding itu apa? Iya, good. Benda menggelinding itu artinya benda yang bergerak, translasi, dan rotasi ya. Jadi dia dalam sekali gerakan langsung terjadi dua macam gerakan, yaitu gerak translasi dan rotasi. Dia bergerak translasi pada lintasannya atau dia bergerak lurus pada lintasannya, dan dia bergerak rotasi pada porosnya sendiri gitu. Nih contohnya ini kayak yang Ibu gambarkan di sini ya. Sebuah bola berada di puncak bidang miring. Nah, ini ketika dia menggelinding atau berputar-putar itu sampai ke bawah, itu dia langsung melakukan dua gerak sekaligus, yaitu gerak translasi dan rotasi. Gerak translasi itu yang menyebabkan dia sampai ke bawah, dan gerak rotasi adalah yang menyebabkan dia berputar, ya kan? Tuh. Nah, oke, lanjut ya. Nah, perhatikan video ini. Nah, ini kan ada sebuah tayo jatuh ke bawah. Nah, ini merupakan lintasan bidang miringnya ya. Si apa sih nih? Si lungsuran. Apa sih bahasa Indonesianya? Si perosotannya itu merupakan bidang miring ya kan, tetapi tadi nggak miring penuh gitu. Maksudnya tuh miringnya tuh nggak kayak yang Ibu contohkan di awal gitu kan, kayak ada melengkung sedikit. Tuh, nah itu merupakan salah satu contoh dari bidang apa namanya? Contoh dari gerak menggelinding pada bidang miring. Nah, siapa yang menggelinding? Ya bola. Si bannya tayo ini yang menggelinding gitu kan dari atas ke bawah. Kalau nggak menggelinding ya dia nggak bisa sampai kolamnya itu. Tuh ya. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini kita akan bahas. Tadi kan udah dikatakan kalau gerak menggelinding ini terjadi dua gerakan, yaitu terjadi dua gerak sekaligus, gerak translasi dan gerak rotasi gitu. Nah, gerak rotasi. Nah, bola ini memiliki jari-jari R. Nah, ketika dia bergerak translasi, maka ada gaya, gitu kan? Ada gaya namanya mg sin theta. Mg ini kan gaya berat. Nah, gaya inilah yang menyebabkan benda tersebut bergerak translasi. Ya, dia menyebabkan dia bergerak translasi pada lintasannya ini. Nah, selanjutnya ada F, ada gaya gesek. Ya, gaya gesek ini antara benda dengan lintasannya ya, antara benda dengan lantai atau antara benda dengan permukaan. Nah, gaya gesek ini kan terjadi karena permukaan benda kasar. Ini merupakan salah satu syarat agar benda dapat menggelinding ya pada bidang miring gitu. Nah, ini arahnya berlawanan. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama kita bahas gerak translasi dulu ya. Nah, gerak translasi tadi kan gerak bola pada lintasannya ya, pada lintasan yang lurus atau gerak lurus bola pada lintasannya. Nah, yang menyebabkan si bola bergerak translasi tadi adalah ini, W sin theta atau Mg sin theta. Tuh. Nah, langsung kita di sini bidang miring ini punya ketinggian H dan dia derajat kemiringannya adalah sebesar theta ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa hubungannya dengan hukum Newton kedua, aplikasinya gimana. Nah, di sini kan hukum Newton kedua itu sigma
F sama dengan M dikalikan A ya. Nah, sigma F ini adalah semua gaya yang bekerja kan pada gerak translasi. Nah, ini ada gaya mg sin theta dan ada gaya gesek ya. Tuh. Nah, karena dia pergerakan bola ke bawah, jadi karena pergerakan bola ke bawah, maka ini arah geraknya kan ke bawah. Jadi arah percepatannya pun ke bawah gitu kan. Ingat sebelumnya udah berapa kali Ibu kasih tahu ketika arah gaya yang searah dengan arah gerak bendanya, maka dia akan bernilai positif. Tetapi ketika arah gaya berlawanan arah dengan arah geraknya, maka dia akan bernilai negatif. Jadi udah ketahuan kan yang mana positif, yang mana negatif. Ya, yang positif adalah mg sin theta. Langsung kita tulis mg sin theta minus F ya. F atau G geseknya. Sama dengan M kalikan A. Nah, selanjutnya ini yang punya M bisa kita satukan ya. Jadi M G sin theta minus M dikalikan A sama dengan F ya. Tuh, M-nya ada. M-nya masing-masing punya M. Jadi M kita keluarkan dikalikan G sin theta min A sama dengan F. Saya. Tuh. Oke, ini ketemu persamaan 1. Tuh. Selanjutnya kita bahas tentang gerak. Oke, sekarang kita cari yang terjadi pada gerak rotasinya ya. Nah, masih sama seperti gambar sebelumnya. Pada gerak rotasi ini yang menyebabkan benda atau si bola ini berputar adalah gaya gesek ini ya. Itu jadi hukum Newton keduanya, sigma tau sama dengan inersia dikalikan alfa. Ingat, inersia itu adalah konstanta inersia atau koefisien inersia dikalikan massa benda dikalikan dengan R kuadrat atau jari-jarinya ya. Kemudian alfa adalah percepatan sudut, itu rumusnya A per R. Gitu. Nah, tahu ini kan gaya yang tegak lurus dengan R ya. Jadi gaya yang dikalikan R itu. Nah, gaya yang menyebabkan si bola berputar adalah gaya gesek ini. Sehingga taunya menjadi F dikalikan R sama dengan I kali alfa. Nah, kita masukkan ya. F kali X, atau gini aja langsung aja ya. F kali X sama dengan inersianya langsung kita masukkan adalah ini K M R kuadrat. Alfanya langsung kita masukkan A per R. Nah, ini R-nya bisa kita coret ya, 1. Jadi sisa F kali R, GG sekali R sama dengan konstanta inersia kali massa benda dikali X, sisa 1 jari-jari bendanya, kemudian dikali percepatan. Nah, masing-masing ruas punya R, punya jari-jari, jadi bisa kita coret sehingga gaya gesek sama dengan konstanta inersia dikalikan massa benda dikalikan percepatan benda. Nah, jadi ini ketemu
persamaan kedua. Nah, tadi persamaan pertama kan ketemu ya, persamaan pertama tadi F sama dengan M dikalikan G sin theta min A, itu atau F sama dengan MG sin theta min M kali A. Ini ya, satu. Oke, nah ini ya, persamaan 1 dan 2 ini bisa kita hubungkan. Tuh, gimana caranya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu tulis ulang ya. Persamaan 1 tadi F sama dengan M G sin theta min M dikalikan A. Ya, ini persamaan 1. Kemudian persamaan kedua adalah F sama dengan konstanta inersia dikalikan massa benda dikalikan dengan percepatan. Ini persamaan 2. Nah, selanjutnya bisa kita hubungkan ya. F sama dengan F konstanta inersia dikalikan massa benda dikalikan percepatan sama dengan M G sin theta min M A, ya kan? Nih, ini yang satu, yang ini yang dua, yang ini yang satu. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan KMA sama dengan, ini masing-masing punya M, bisa kita keluarkan ya, kayak Ibu bilang tadi, G sin theta min A. Nah, tiap ruas ini punya M, ya kan? Dari K kali M kali A sama dengan M dikalikan G sin theta min A. Jadi bisa kita coret M-nya. Ya, sisa KA sama dengan G sin theta min A. Nah, yang punya A kita jadikan 1 ya. Jadi ini KA plus A sama dengan G sin theta. Kan tadi A-nya pindah ruas ke kanan, yang awalnya minus jadi plus ya. Masing-masing punya A, jadi bisa kita sederhanakan menjadi A dikalikan K plus 1 sama dengan G sin theta. Nah, untuk mencari percepatan jadinya A sama dengan G sin theta per pindah ruas ke kanan menjadi K plus 1. Nah, ketemulah nilai percepatan dari benda yang menggelinding pada bidang miring itu sebesar G sin theta per K plus 1. Gitu ya, gampang kan? Nah, selanjutnya untuk menentukan percepatan benda ya. Nih, kecepatan benda saat berada di ketika menggelindingkan nih. Kita mencari kecepatan benda saat berada di dasar bidang miring ya. Jadi saat berada di sini nih ketika setelah menggelinding nanti kecepatan benda sampai di sini tuh berapa gitu ya. Nah, ini kita cari. Nah, nyarinya gimana? Pakai hukum kekekalan energi mekanik gitu. Jadi EM1 sama dengan EM2, energi mekanik awal 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, masih ingat nggak rumus energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu kan EP plus EK ya. Jadi EP1 plus EK1
sama dengan EP2 plus EK2. Nah, karena ini benda yang menggelinding, jadi EK-nya ada 2. Masih ingat kan? Yaitu nih, EP1 plus EK rotasi 1 ditambah EK translasi 1 sama dengan EP2 ditambah EKR2 ditambah EKT ya, energi kinetik translasi 2. Nah, tuh. Masih ingat kan energi mekanik itu rumusnya apa? Energi mekanik itu rumusnya MGH ya. Jadi ini massa kecepatan gravitasi dikalikan H ditambah EK rotasi itu kan setengah I omega kuadrat ya, ditambah dengan EK translasi itu setengah MV1 kuadrat. Oke. Sama dengan nggak muat lagi. Ya, sama dengan EP, kok EP lagi sih? Sorry, udah kemalaman. Udah sunyi. Nih EP ini MGH2 tambah setengah I omega kuadrat ditambah dengan setengah MV2 dikuadratkan. Mepet kan, benar kata ibu. Nah, ingat omega itu kan kecepatan sudut, itu rumusnya adalah V per R. Kemudian inersia adalah, ingat ini udah diulang-ulang terus ya, inersia itu sama dengan K, konstanta inersia dikalikan massa benda dikalikan dengan jari-jari benda yang dikuadratkan, itu ya. Nah, pada energi mekanik 1 atau energi mekanik awal ini ketika benda belum bergerak ya. Jadi benda masih berada di puncaknya ini gitu. Jadi nilai H-nya ada nih. Nah, karena dia belum bergerak, maka dia belum punya kecepatan. Otomatis EK-nya bernilai 0. Jadi pada saat EM1 itu yang dia punya hanya MGH gitu ya. Jadi yang dia punya hanya MGH ditambah 0 tambah 0. Kenapa tadi 0? Karena si bola belum bergerak ya. Jadi kecepatannya masih 0. Dia masih dalam keadaan diam. Nah, setelah itu dia bergerak kan? Nah, bergerak sampai dasar. Nah, inilah yang disebut dengan energi mekanik 2. Nah, besarnya. Nah, pada saat di dasar, hanya kan dia udah berada di permukaan nih. Jadi hanya 0, sehingga kecepatan energi potensialnya bernilai 0 ya. Tuh, kebalikannya pada saat sudah mencapai permukaan, energi potensial yang 0 gitu. Selanjutnya, yang ada nilainya adalah energi kinetiknya. Jadi kita masukkan nih, ditambah
setengah, inersianya kita ganti menjadi kmr kuadrat. Nah, ini kan omega kuadrat. Nah, ketika omega kuadrat jadi V per R dikuadratkan. Ketemunya V kuadrat per R kuadrat ya. Langsung kita masukkan di sini. V kuadrat per R kuadrat ditambah setengah M V2 kuadrat. Oke. Ini nggak usah V2 lagi ya, karena di sini juga V-nya 0. Nah, selanjutnya MGH sama dengan, bisa kita coret ya, setengah K, ini yang dicoret M aja ya, K M V kuadrat ditambah setengah M V kuadrat. Masing-masing punya setengah MV kuadrat ya. Jadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat dikalikan K plus 1. Nah, ini juga tiap ruas punya M. Jadi M-nya di kiri punya M, di kanan punya M. M-nya bisa kita coret. Ketemulah GH sama dengan setengah V kuadrat dikalikan K plus 1. Nah, setengahnya pindah ruas, jadi ketemunya 2GH sama dengan V kuadrat dikalikan K plus 1. Nah, kalau yang ditanyakan adalah kecepatan, jadi 2GH per K plus 1 sama dengan V kuadrat. Nah, V kuadrat kan itu artinya kecepatan dikuadratkan. Sedangkan kecepatan itu adalah kecepatan yang single. Jadi, V-nya harus kita akar. Tuh, jadi V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Oke, ketemu ya. Nih, jadi kecepatan benda saat berada di dasar permukaan bidang miring sebesar 2GH akar 2GH per K plus 1. Itu ya. Nih, jadi ini rumus akhirnya. Tuh. Bisa dipahami kan? Oke, kalau ada yang masih bingung, boleh japri ibu ya. Tuh.